Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu amma ba'du. Jamaah salat maghrib sekalian, ini kita berada di ahad kedua dalam bulan ini, bulan Miladiyah, yang kajian rutin kita adalah dari surah An-Nisa, tadabbur ayat dari surah An-Nisa. Bulan lalu bahasan yang sudah kita selesaikan adalah hingga ayat 78. Ringkasnya ayat 78 dari surah An-Nisa adalah jawaban atas keresahan dan kecemasan orang-orang yang ketika itu dipanggil untuk ikut jihad fisabilillah, untuk berperang, tetapi mereka takut. Historinya mereka ada dari kalangan pengikut Nabi Muhammad, ada juga dari yang bukan pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau dari narasi ayat Al-Quran, ini lebih kepada pengikut Nabi Muhammad. Yang mana di ayat 77 diberitakan bahwa ketika para pengikut Nabi Muhammad masih di Mekah, mereka memang tidak diminta untuk perang. Mereka diminta untuk menahan diri, tahan tangan kalian. Ya, kufu aidiakum, fokus aja sholat, zakat, tidak ada ikut berperang. Tetapi ketika di Madinah, panggilan Allah berubah. Ada panggilan perang. Orang-orang yang tadinya merasa tadinya kita tidak diminta untuk perang, loh kenapa sekarang diminta perang? Nah, inilah perubahan. Jadi ujian kepatuhan akan nampak di momen seperti ini. Ya, pada saat ada panggilan perang di ayat 77, mereka mengeluh. Mereka mengadu kepada Allah, Rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Oh Tuhan kami, kenapa Engkau wajibkan kami berperang? Kalau bisa, mohon bisalah hendaknya ditunda dulu. Tetapi Allah tidak menjawab pertanyaan itu. Inti pertanyaan itu tidak dijawab karena sesungguhnya pertanyaan itu datang dari rasa takut dan rasa masih ingin hidup karena terlalu mendominasi pikiran kematian. Lalu sambungan ayat itu, qul, jawab kepada mereka Muhammad, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Kesenangan dunia itu sedikit dan akhirat adalah yang terbaik untuk orang yang bertakwa. Nanti di akhirat orang-orang yang bertakwa itu tidak akan dizolimi oleh Allah. Adapun masalah kematian di ayat 78 dijelaskan, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada akan sampai kepada kalian kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun berada di dalam menara yang dijaga ketat. Dimanapun, dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, kematian akan tiba. Dalam keadaan sehat atau sakit, kematian tiba. Dalam keadaan muda atau tua, kematian akan tiba. Kalau sudah tiba waktunya, yang mati, ya mati. Dan di ayat 78 ada juga sindiran kepada orang-orang yang tadi mudah berkomentar. Mereka mengatakan, jika Allah memberitakan di sini, jika mereka terkena nasib baik, mereka komentar, ini anugerah dari Allah nih.
Tapi pada saat mereka mendapatkan nasib buruk, mereka berkomentar, ini gara-gara engkau nih Muhammad. Jadi mereka menghubungkan sesuatu yang sial kepada Nabi Muhammad. Itu pertanda juga karena mereka tidak betul-betul pengikut Muhammad sejati. Mereka ini pengikut Muhammad yang ikut-ikutan saja, yang enggak teguh pendiriannya. Lalu ayat menjawab, qul kullun min indillah. Apapun kejadian yang sudah terjadi, baik atau buruk menurut manusia, itu semua adalah dari Allah. Itu artinya takdir. Itulah keimanan kita. Jadi iman umat Nabi Muhammad itu di nomor 6-nya ada rukun iman, dikatakan beriman kepada Allah baik dan buruk. Yang dimaksud baik dan buruk itu baik dan buruk menurut hamba Allah. Ya, baik dan buruk menurut hamba Allah, bukan menurut Allah. Kalau dari Allah, yang Allah takdirkan itu baik semua. Tapi hamba Allah pasti kalau enggak cocok dengan selera dia, dia bilang buruk. Kalau sesuai dengan selera dia, dia bilang baik. Itu karena dangkalnya pemikiran hamba Allah. Maka disebut di situ kullun min indillah. Sesuatu yang mengenaimu, yang menurutmu baik, itu dari Allah. Sesuatu yang mengenaimu, yang menurutmu buruk pun itu dari Allah. Sesungguhnya dari Allah. Kullun min indillah. Itu ditegaskan di ayat 78. Kullun min indillah. Semua itu dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ini orang-orang tidak paham tentang hakikat takdir Allah. Lalu di ayat 79 ada narasi ayat Al-Quran. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpamu berupa kebaikan itu adalah dari Allah. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan faminallah itu dimaknai dengan famin fadlillah, atatka fadlan minhu. Itu anugerah dari Allah. Jadi hasanah atau kebaikan, kalau dalam konteks ayat ini waktu itu kebaikannya itu model apa? Menang perang, unggul, mengalahkan musuh, itu disebut hasanah. Kalah disebut waktu itu sayyi'ah. Kontennya waktu itu begitu, momennya. Jadi momen perang. Kalau kalah ya buruk, banyak nyawa prajurit yang melayang, harta logistik perang habis. Nah, itu rugi, target nggak tercapai. Nah, itu pasti kesannya buruk nih. Nah, ini dalam ayat ini, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang menimpamu berupa hasanah faminallah. Di dalam tafsir Jalan disebut atatka fadlan minhu, adalah berupa anugerah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, apa yang menimpamu berupa sayyi'ah, di dalam tafsirnya disebut baliyah. Baliyah itu maknanya bala. Famin nafsika, maka itu dari datang dirimu. Atatka haitsu irtagabta ma yastawjibuha min dzunub. Jadi engkau mengalami itu karena engkau melakukan sesuatu berupa kesalahan. Dalam bahasan dalam bahasan beberapa tafsir disebut di sini dhamirka asabaka, engkau, dalam ayat ini apakah ditujukan kepada Nabi Muhammad atau ditujukan kepada orang yang berpikiran negatif terhadap takdir Allah. Nah, ini ada dua pandangan tafsir di situ.
Tapi dalam zahir ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mungkin pula melakukan perbuatan dosa karena Nabi Muhammad adalah maksum. Oleh karena itu, ini sebagai sindiran kepada orang-orang yang berpikiran ada sesuatu yang buruk datang dari Allah kepada dirinya. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kami mengutus engkau Muhammad, karena ayat ini menyapa Nabi Muhammad, dan dalam ayat ini wa arsalnaka lin-nasi rasula. Jadi narasi ayat itu kepada Nabi Muhammad. Kami mengutus engkau ya Muhammad, linnas, kepada orang ini semuanya, rasulan, sebagai utusan Allah. Wa kafa billahi syahida, dan Allah lah yang menjadi saksi. Saksi di mana? Ya, saksi pada suatu waktu nanti setiap amal manusia dihadapkan di pengadilan Allah, dan Nabi Muhammad itu dihadirkan di setiap pengadilan hamba Allah, semua umatnya pastinya. Jadi karena nanti tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad tentang komentar-komentar yang diceritakan di ayat sebelumnya, ketika mereka mengalami kekalahan, mereka berkomentar, ini kita mendapatkan nasib sial gara-gara Muhammad. Jadi mereka melakukan komentar seperti itu, asal entah biasa, entah gimana, pokoknya komentar itu keluar dari mulut. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kata-kata itu. Dan gitu kita harus hati-hati. Jadi kata-kata itu akan dipertanggungjawabkan. Komentar mereka yang mengatakan ini kami mendapatkan sial gara-gara Muhammad, itu nanti akan menjadi data pengadilan itu. Nanti diujilah nanti di pengadilan. Ya, pelajaran juga buat kita supaya memberikan komentar yang terhubung dengan Allah itu hati-hati. Kalau kita tidak tahu, maka jangan berkomentar seakan-akan tahu. Apalagi dihubungkan dengan Allah. Seperti kebiasaan orang mengatakan, ketika dia tidak suka sama orang tersebut, dan orang itu mengalami cilaka, lalu dihubungkannya dengan kesalahannya. Itu gara-gara dia dulu jahat sama aku, sekarang Allah balas dia seperti itu. Rasain. Apa benar itu karena balasan dari Allah gara-gara zalim sama dia? Belum tentu. Tapi kata-kata itu sudah keluar dari mulut dia, seakan-akan dia tahu itu sengaja Allah balas kepada orang tersebut gara-gara balasan, karena kezaliman dia kepada aku itu dulu, karena kezaliman dia kepada ini dulu, maka Allah balas dia seperti itu. Kena penyakit seperti ini, inilah balasan Allah kepadanya. Nah, ini kata-kata ini direkam nih, nanti akan menjadi data di pengadilan itu. Dari mana engkau mengatakan itu? Siapa yang mengasih tahu engkau mengatakan itu? Data dari mana kalau engkau tahu itu balasan dari Allah untuk dia? Ada Allah ngasih tahu kau tentang itu? Nah ini. Oleh karena itu hati-hati. Jangan bawa-bawa nama Allah. Kalau orang itu salah, ya salah aja. Kalau orang itu dapat cilaka, ya cilaka saja. Apakah cilakanya dari gara-gara perbuatan dosa dia? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Itu. Bayangkan kalau seandainya kita yang mengalami itu. Mungkin kita jatuh, kecelakaan kendaraan, atau mungkin rumah kebakaran, atau apa sajalah. Lalu dikatain orang, itu gara-gara itu tuh. Dia dulu zalim sama ini, dibalas oleh Allah. Orang suka berkomentar seperti itu. Kayak dia tahu aja Allah berkehendak apa. Ini kata-kata semacam itu walaupun kesannya agak agamis, agak religius kesannya, tapi itu nggak benar. Nggak patut dipelihara dan nggak patut pula dicontohkan. Ada ayat Al-Quran yang menegur kita untuk tidak gampang berkomentar seperti itu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau berkomentar sesuatu yang engkau tidak tahu. Itu pesan sampingannya dari, karena ayat ini kemarin
juga terkait masalah komentar orang itu menghubung-hubungkan kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka gagal, mereka katakan ini gara-gara Nabi Muhammad. Kemudian ayat 80 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Siapapun yang patuh kepada sang rasul faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya kami mengutus engkau tidak untuk menjaga mereka, tidak untuk menjamin mereka, Muhammad. Ini ayat ini pertama dua bagian ayat ini. Pertama, ayat ini itu menyampaikan barang siapa yang patuh kepada sang utusan tersebut, siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang patuh kepada sang utusan tersebut, maka telah patuh kepada Allah. Jadi dihubungkan kepatuhan kepada Rasulullah otomatis kepatuhan kepada Nabi, kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisah itu. Kepatuhan kepada utusan Allah itu sudah include, udah serta merta. Dia kepatuhan kepada Allah, nggak bisa dipisah. Jadi alat ukurnya kalau dia patuh kepada Allah, kata dia uji, dia patuh tidak kepada utusan Allah. Nah, patuh kepada utusan Allah ini agak berbeda sedikit kondisinya. Patuh di zaman Nabi Muhammad masih hidup dengan patuh setelah Nabi Muhammad wafat. Patuh di hadapan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu tidak ada debat, no debat, tidak ada khilaf. Pokoknya apa kata Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Tidak ada debat sama Nabi Muhammad. Itu kondisinya karena Nabi Muhammad masih hidup. Yang berbeda adalah kepatuhan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad udah nggak ada lagi. Adanya teks, adanya riwayat, kata Nabi. Nabi udah nggak ada lagi. Tinggal kata Nabi. Nah, ini beda kepatuhannya. Karena kalau sudah kata Nabi, pasti orang bertanya, apa benar Nabi ngomong kayak gitu? Kalaupun benar Nabi ngomong kayak gitu, kayaknya maksudnya nggak kayak gitu deh. Ya kan? Oleh karena itu, kepatuhan kepada Nabi Muhammad itu tertumpu kepada teks. Hikmahnya adalah supaya jangan gampang kita menunjuk orang, ngata-ngatai dia, kau tuh nggak patuh sama Nabi Muhammad, gara-gara nggak sepaham dengan aku. Nggak bisa lagi begitu. Karena teks yang kita dapat lagi udah, hikmahnya besar lah. Karena dua-duanya merasa sedang mematuhi Nabi Muhammad lewat riwayat teks yang sampai kepadanya. Jadi nggak ada lagi kekuatan menunjuk bagi aku kepada hidung orang itu, kau ini nggak patuh sama Nabi Muhammad. Jangan buru-buru. Tanya, diskusi, menurut kau ini teksnya loh. Menurut aku pemahamannya nggak kayak gitu, kata dia. Ya tapi menurut aku pemahamannya kayak gini. Ya udah, selesai, berhenti sudah. Nggak bisa kita panggil Nabi Muhammad untuk menanyakan maksud Nabi gimana nih ya Rasul. Kami bertengkar nih. Kata dia wajib, kataku enggak. Nah, udahlah. Selesai udah. Masih merujuk kepada teks hadis tuhnya mereka. Berdamai aja lah. Karena Nabi Muhammad udah wafat, nggak bisa kita konfirmasi lagi maksudnya kayak mana. Apa adanya teks itu aja. Nah, dan para ulama sudah mencoba, pokoknya setelah Nabi wafat, udah khilaf kaum muslimin terjadi, sudah terjadi, udah nggak ada lagi, nggak bisa dielakkan itu karena Nabi Muhammad nggak ada lagi. Maka hikmahnya ya supaya sesama pengikut Nabi Muhammad itu jangan saling mengkafirkan.
Jangan saling aku yang paling jago pengikut Nabi Muhammad, kau enggak. Itu aja, hindari itu. Karena yang sampai kepada mereka Nabi Muhammad enggak langsung lagi, enggak live gitu. Dapatnya riwayat. Apalagi kayak kita nih, riwayatnya udah 4 lapis sudah lewat Bukhari. Itu udah kita potong sanad nih. Udah potong sanad sampai Imam Bukhari ke Nabi Muhammad 4 lapis sudah. Salah seorang pengkoleksi hadis kan. Itu. Jadi mematuhi Rasulullah yang untuk kita setelah Nabi wafat adanya teks. Jadi memahami teks yang ada itulah. Teks itu berupa riwayat yang diriwayatkan menurut lisan para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in kepada murid-murid mereka. Dan itu terkoleksi puluhan ribu data hadis. Yang koleksi puluhan ribu data hadis ini pun di asesmen lagi. Ada yang menurut asesmennya sahih, ada yang tidak sahih. Tidak sahih itu bukan berarti data sampah. Itu data tentang Nabi Muhammad juga. Tetapi tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan perkara atau mengharamkan perkara. Itu aja. Ini kepatuhan kepada Rasul. Kalau kepatuhan kepada Allah sama, teksnya jelas. Al-Quran yang kita baca sekarang, Al-Quran itu juga yang ada di masa Nabi Muhammad. Nggak ada juga pergeseran teks di situ. Ini. Ukurannya sekarang narasi-narasi ayat Al-Quran dijelaskan oleh data-data hadis. Nah, data-data hadis ini dikoleksi. Ada, alhamdulillahnya ada datanya. Ya, kalau sempat nggak ada kan kacau juga umat ini. Tapi alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Itulah tanggung jawabnya umat Nabi Muhammad ini. Mereka bertanggung jawab dengan data itu. Saking bertanggung jawabnya dengan data itu, sekian ratus ribu data dikompres, disaring. Menurut Imam Bukhari, dia koleksi cuma 3.000 data hadis yang sahih, kata dia. Berapa persen itu? Tapi bukan berarti dia mengabaikan yang lain, tapi dia pilih yang paling nyaman dalam asesmen dia. Ada yang lain dia koleksinya lagi, menurut saya ini sahih, is okay, silahkan. Menentukan standar sahih data itu juga ya beda-beda. Beda standar, enggak apa-apa. Ini sahih menurut Bukhari, ini sahih menurut Tirmizi, ini sahih menurut Nasai misalnya. Tapi tidak sahih menurut Ibnu Majah, it's okay. Enggak ada masalah. Tapi mereka ini semua tujuan sama, mematuhi Nabi Muhammad lewat teks. Itu baru penghimpun data itu. Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, ini semua baru pengkoleksi data. Penafsir datanya bukan mereka. Penafsir datanya para pakar hukumnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini para pakar penafsir teks yang menyimpulkan apa hukum dari teks ini. Nah, ini. Kita ini apa? Kita nih muqallid, taklid. Kita nih cuma mengikut aja. Ngikut sama guru. Sudah. Nggak ada. Apa kelebihan kita pula? Mengakses teks bahasa Arab nggak paham. Mau merasa lebih jago pula? Ya jauh lah. Ngikut aja udah. Ngikut sama siapa? Sama gurunya. Terserah sama siapa gurunya. Mau gurunya NU, mau gurunya Muhammadiyah, mau Wahabi, mau Salafi, mau apa terserah. Terserah. Habis gimana lagi? Siapa pula jadi jurinya ini? Nggak ada kan? Masih umat Nabi Muhammad, ya udahlah. Nggak usah bertengkar panjang-panjang kali. Banyak urusan lagi. Cari rezeki itu makin repot itu. Daripada ngurusin itu bertengkar ya kan? Banyak urusan lagi yang harus diselesaikan. Ini supaya nanti jangan ribut-ribut masalah. Apa hukumnya Ustadz bermazhab? Apa hukumnya? Aku bilang tadi, ingat ini, patuh kepada Rasul itu ada dua saja cuma. Orang yang hidup di zaman Nabi, no debat, selesai. Nggak ada perbedaan pendapat, selesai dengan Nabi Muhammad ada.
Setelah Nabi wafat, full debat. Bukan full debat umat Nabi Muhammad itu. Tapi nggak ada masalah. It's okay. Jalan hidup umat nih. Warisannya, riwayatnya. Rekaman audio nggak ada, rekaman video tak ada. Catatan tertulis tak ada. Adanya diceritakan riwayat. Berapa ratus tahun? 200 tahun tak ada. Nabi wafat hingga 200 tahun berikutnya nggak ada. Lewat apa orang mengenal Nabi Muhammad? Lewat cerita aja, riwayat. Gitu. Nggak ada video, nggak ada audio, nggak ada gambar, nggak ada pahatan, nggak ada. Lewat memori aja. Nah, ini yang kita sampai sekarang. Ini yang kita berdebat penuh tuh. Setiap grup pengajian. Jadi saling menuduh tak patuh sama Rasul, tak patuh sama Rasul. Dahlah, di zaman Nabi aja patuh sama Rasul tuh. Yang enggak ada debat di situ. Setelah Nabi Muhammad wafat, kita nih berniat patuh sama Rasul semua. Insya Allah berniat patuh sama Rasul, cuma menurut pemahaman siapa itu aja. Oh, aku nggak bisa mengakses langsung Pak Ustadz. Ya udah numpang sama guru. Siapa gurunya? Terserah kau lah. Siapa yang kau rasa kau percaya jadi guru, nitip percaya sama dia. Dia mengajari kau sholat, dia mengajari kau doa-doa, dia mengajari kau rukun iman, rukun Islam, dia mengajari kau mana yang halal, mana yang haram. Ikuti dia. Sudah. Mudah-mudahan gurumu ini mengakses data dengan benar. Maka ya pilih-pilihlah. Pilih-pilihlah guru itu. Benar nggak dia mengakses data nih? Benar nggak dia? Dari mana saya tahu dia Ustaz? Ya lihat juga latar belakang pendidikannya. Lihat dia banyak. Atau komparasi dengan yang lain. Bisa aja. Karena hati-hati kalian dengan agama kalian. Perhatikan dari mana kalian mendapat agama kalian. Itu dari guru. Itu semua kita tujuannya untuk patuh kepada Rasul. Dengan teks hadis yang sampai kepada kita itu. Jadi untuk sesama umat Nabi Muhammad, logowo lah, berlapang dada lah. Ruang diskusinya luas sekali. Karena kita semua sama-sama menuju menapaki jalan Nabi Muhammad SAW. Kalau di masa Nabi Muhammad masih hidup, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Di masa Nabi Muhammad masih hidup aja. Kalau orang tak mau nurut sama engkau Muhammad, ini Nabi Muhammad masih hidup nih. Padahal Nabi Muhammad itu pengen sekali orang ini beriman sama dia. Itu yang diberitakan dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari Allah. Orang kalian sendiri, rasulun minkum. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ikut dia merasa derita, ikut dia menanggung derita kalian. Itu Nabi Muhammad itu. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia ingin sekali kalian ini semua jadi orang beriman. Itu keinginan Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya tidak semua beriman. Ada yang beriman, tapi banyak yang beriman, tapi masih ada yang tidak beriman. Sampai mati tidak beriman. Nah ini diingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Kalau orang tidak mau beriman kepada kaum Muhammad, tugasmu itu cuma menyampaikan, tidak untuk menjamin mereka beriman. Jadi itulah misi Nabi Muhammad itu, hanya menyampaikan, tidak memastikan bahwa setiap orang yang diajak ikut, enggak. Kan itu tugas Nabi Muhammad. Jadi tidaklah Nabi Muhammad nanti menjaga mereka sampai aman gitu, enggak. Sampai akhir hayat gor-goroh dia jaga sampai enggak itu tugasmu Muhammad. Kamu sampaikan kepada mereka, mau mereka join, alhamdulillah baik untuk mereka. Mereka enggak mau join sampai akhir hayat sakaratul maut, sudah.
engkau tidak tercela. Dan Nabi Muhammad tidak tercela di situ. Enggak salah Nabi Muhammad. Karena tugas Nabi Muhammad, wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah tugasmu hanyalah menyampaikan. Nah, ini. Sebagian orang yang hidup bersamamu Muhammad. Ini cerita orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Enggak bisa kita amalkan ayat ini. Ini bukan menyindir kita, insyaallah enggak. Ini ayat ini ketika Nabi Muhammad masih hidup. Orang-orang yang tadi diajak ta'ah tapi tidak ikut. Disebut di sini sindiran wa yaquluna ta'ah. Pada saat di ruang ceramahmu Muhammad, ketika engkau memberi tausiah, engkau berkumpul bersama mereka, mereka bilang sami'na wa ta'na. Siap Muhammad, siap. Fa idza barazu min indika, tapi pada saat sudah keluar majlis, bayyata ta'ifatu minhum ghairal ladzi taqul, merencanakanlah mereka sesuatu yang tak engkau katakan. Sudah di luar konteks obrolanmu Muhammad. Udah yang lain mereka obrolkan. Sudah yang lain yang mereka rencanakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Sementara Allah pun mencatat apa yang mereka rencanakan malam-malam itu. Fa'arid anhum, abaikan mereka Muhammad. Wa tawakkal 'alallah, berserahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Nabi Muhammad itu sendiri orangnya ada, masih ada musuhnya kayak gitu. Musuhnya lain ketika ketemu, lain ketika di belakang. Ada. Untungnya wahyu masih turun. Allah memberitahu ini kejadiannya Muhammad. Setelah tadi malam mereka masih bersama kau, mereka bilang iya. Ketika kalian udah bubar, yang mereka rencanakan yang lain bukan yang kau arahkan. Mereka munafik. Masih ada ayat Al-Quran yang memberitahunya. Kalau kita sekarang nggak ada ayat Al-Quran, yang nggak ada wahyu pula yang akan memberitahu kita. Tapi inilah ada tipenya orang kayak gitu. Nabi Muhammad masih hidup. Kalau sekarang gimana mengamalkan ayat ini Ustaz? Yang persis kayak gini nggak mungkin lah. Nggak ada pula nanti wahyu yang akan memberitahu kita tentang kemunafikan rombongan. Mana tahu Bapak punya organisasi, mana punya perkumpulan. Ini benar nggak orang ini serius, setia nggak dalam perjuangan ini? Dalam rapat malam-malam seperti habis selesai rapat lain cerita udah. Dari direncanakan orang tuh yang lain-lain. Entah dia rapat partai, entah dia rapat organisasi ormas masyarakat, apalah. Ya kan? Jangan mendapat wahyu lagi dari Allah. Cuma ini aja, hati-hati aja. Kadang orang yang bermuka dua itu ada aja sepanjang masa. Hati-hati aja. Tapi kalau misalnya wajar nggak cemas kalau seseorang pemimpin misalnya kan, ini setia nggak orang-orang di belakangku ini, atau ada yang nggak setia nih. Sikap pemimpin tirulah nasihat kepada Nabi Muhammad ini. Kalau misalnya ada ya abaikan saja, hati-hati saja sama orang itu. Wa tawakkal 'alallah, berserah kepada Allah. Itu ada obatnya, tawakal 'alallah. Wa kafa billahi wakila. Ada obatnya. Tawakal 'alallah. Kenapa? Kalau dipikirin rencana buruk orang, nggak tidur orang tuh. Ya kan? Kalau dipikirnya kayaknya dia rencananya kayak gini, karena dia ada yang niat buruk sama aku kayaknya. Kalau dia pikirin terus kayak gitu, nggak nyenyak tidur dia. Nah, itu harus diobati cepat-cepat dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tawakal 'alallah. Kemudian ada sindiran ayat Al-Quran di ayat berikutnya, ini ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Jadi istilah tadabbur Al-Quran itu dikutip dari ayat ini, tadabbur Al-Quran. Tapi sindiran pada saat ayat ini turun, sindiran untuk orang munafik itu. Tapi kalau sekarang kan orang munafik itu orang itu dulunya itu. Sekarang ya kita yang disindir lah. Mereka ini orang umat Nabi Muhammad ini apa nggak mikirin narasi Al-Quran itu. Ini orang munafik itu dulu disindir begitu. Ini Al-Quran kan turun setiap pekan, 2 pekan sekali turun, dibacakan, mereka dengar. Ayat itu menyindir mereka. Jadi ayat ini bilang
Mereka apa enggak mikirin itu narasi-narasi Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad hari-hari. 22 tahun Nabi Muhammad membacakan Al-Quran itu hari-hari dibacakan. Itulah bacaan rutin, diulang-ulang terus di tengah komunitas pengikut Nabi Muhammad dan non Muhammad, dan pengikut yang bukan pengikut Nabi Muhammad pun dibacain sama. Jadi Al-Quran itu bacaan favorit. Jadi sindir ayat 82 ini, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Artinya renungkan sindirannya. Siapa yang disindirnya? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ini juga sebuah mukjizat Al-Quran, artinya salah satu alat uji bagi orang yang meragukan Al-Quran, silahkan. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tentang dirinya, ya Al-Quran mengatakan sendiri tentang dirinya, kalau Al-Quran ini datang dari selain Allah, kalau seandainya selain Allah berarti kan buatan Muhammad dong. Nah, seandainya ini buatan makhluk, niscaya mereka akan mendapatkan narasi kontroversial di dalamnya. Kontroversial atau kontradiksi di dalam ayat-ayatnya. Ini, jadi orang-orang yang ingin menguji Al-Quran silahkan himpun dulu yang menurut dia dulu paling tidak yang kontradiktif atau kontra narasi dan lain-lain, coba himpun, karena Al-Quran sudah memberikan jaminan terhadap dirinya. Silahkan diuji, ini terbuka untuk publik. Siapa saja orang beriman dan orang tidak beriman boleh mengujinya dan mendiskusikannya. Apakah didapatkan kontradiksi di dalam Al-Quran? Jadi ayat sendiri yang menantang dirinya. Jadi silakan tantang saya gitu. Kayak pendekar gitu kan. Kayak pendekar, ayo bertarung dengan saya. Al-Quran bilang begitu. Ini Al-Quran ini coba kalian pikirkan, kalian amati. Karena kalau datangnya Al-Quran tidak dari selain Allah, pasti kontennya akan banyak kontradiktif. Nah, sekarang silakan diuji. Dibuka. Tantangan itu sepanjang sejak ayat Al-Quran turun sampai hari kiamat. Mana tahu ada yang berminat. Gak apa-apa, boleh. Di kampus, di apa, boleh. Itu kan dipersilahkan. Afala yatadabbarul Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Jadi akan mereka dapatkan kontradiktif kalau seandainya. Jadi alat ujinya dapatkan kontradiktif di dalamnya, maka engkau simpulkan itu buatan bukan Allah yang bikin, nah gitu. Tapi kalau nggak dapat, ya udah kau berimanlah ini dari Allah, udah selesai, itu aja. Itu acara Al-Quran sebagai gaya pendekar di hadapan penantangnya, uji saya, gitu, uji saya. Itu materi kita sampai ayat 82. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi, masih 5 menit lagi menjelang Isya. Mana tahu ada yang ditanyakan, silakan. Iya. Bagaimana caranya supaya tidak taklid buta? Buta itu seperti kuda apa itu? Ya istilah taklid itu kata kinayah, kata ungkapan untuk maksud bahwa mengikut tanpa standar. Iya, standarnya tetap ada. Makanya standarnya pertama, pilihlah guru. Guru itu dia yang mengajarimu syahadat, la tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan rukun Islam, rukun iman, mengenalkan halal haram, mana yang wajib yang harus dilakukan, mana yang sunat yang harus dilakukan. Inilah peran guru dalam religi ajaran Islam ini. Pilihlah guru itu. Nah, sejauh ini masyarakat melakukan ini enggak? Melakukan, paling tidak dia bisa ngaji, bisa. Karena gini biasanya,
Kalau ada orang itu salah, pasti yang lain mengingatkan. Ya kan? Pasti yang lain mengingatkan. Itu enaknya umat Islam nih. Kalaupun masalah yang mengingatkan ini masalah salah amat atau tidak salah banget, itu urusannya nanti setelah ada yang mengingatkan. Biasanya ada yang mengingatkan kalau salah. Umat Islam itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Gitu. Jadi ajaran kita ini ajaran pokok-pokok itu kan narasinya biasanya no debat kan? Wajibnya sholat 5 waktu. Nggak ada banyak debat di situ. Paling-paling debatnya kita masalah fashion, jenggot, celana di atas mata kaki atau enggak. Kalau masih urusan-urusan pokok ajaran, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani hidup setelah mati, berita tentang kehidupan setelah mati, apa yang mau diperdebatkan? Gitu kan? Paling-paling debatnya kita ini bagaimana pemimpin muslim atau non muslim gimana? Paling-paling di situ kita debat. Gitu ya. Ada kalau urusan-urusan pokoknya. Mana yang halal, mana yang haram? Yang sudah jelas halal, al-halal bayyin, wal haram bayyin. Haram jelas, halal jelas. Adapun di antara keduanya, di situ paling umurun mustabihat. Sudah dikasih oleh hadis kulunya. Kalau kau menjauhi yang mustabihat, afdol, lebih aman. Terus, kalau berdosa, taubat, istighfar, ya kan? Tapi aku nggak paham Al-Quran, Pak Ustadz. Gimana itu? Itu tadi numpang, taklid. Tapi kalau mau pengen nggak taklid aman, Ustadz taklid nggak Ustadz pada taklid juga, masa pula enggak? Ustadz itu mengajarkan apa yang sudah diajarkan juga. Ustadz itu cuma pandai membaca kitab-kitab terdahulu aja, yang bapak-bapak nggak bisa baca, itu aja. Kami sampaikan, dah, itu aja sebenarnya. Kalau mau macam Ustadz, ada sekolahnya. Masuk sekolah situ. Jadi guru dia. Dipercaya orang dan nanti jadi guru insya Allah. Kenapa? Ada legitimasinya. Ada syahadah dari perguruan tingginya. Ada pengakuan. Gitu. Udah bertanggung jawab lah kita menuntut ilmu, belajar itu. Yang mengajari di mimbar ini kira-kira yang dipilih nggak oleh DKM-nya? Dipilih kan? Ya udah bagus lah. Nggak serampangan kan kami itu menentukan. Insya Allah udah bertanggung jawab lah masjid ini. Apalagi yang dicemaskan kira-kira. Jadi taklid kita ini, taklid ya, nggak buta enggak. Kalau taklid tak ada standar dia menentukan guru itu, hanya ikut-ikutan doang. Itu jangan-jangan dia buta itu. Itu baru buta namanya. Ya kan? Nggak ada standar dia. Terus kalau misalnya tapi banyak perbedaan pendapat Ustaz, bingung kita milihnya. Semuanya layak jadi guru. Kemana saya Ustaz? Pertama pilih yang paling mudah untuk kehidupan sendiri. Udah? Kalau paling mudah ikutin itu. Atau clue keduanya ikuti yang terbanyak. Itu aja. Itu nggak buta itu nggak taklid buta itu, karena Nabi juga mengarahkan kalian ikutlah dalam rombongan terbanyak. Alaikum bis sawadil a'zam. Ada juga anjuran itu di tengah-tengah umat Nabi Muhammad ya. Kalau masih ragu juga, masih ada cluenya, yaitu ikut rombongan yang banyak, aman. Dah, cemas juga, susah lah kita. Anda ada obatnya lagi corona itu. Tunggu mati aja. Tawakal Allah, mudah-mudahan dikasihani oleh Allah. Dah, insyaallah kita lanjutkan bulan depan hingga masuk ke 83 insyaallah. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.